Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Yustin. Saya Frianka Siva Oktori. Saya Amanah Kotrunada. Saya Yuning Putri Priyadi. Kami dari kelas 12 MIA 4. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang kritik dan esai. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu kritik sastra. Kritik sastra pertama kali di dunia dilakukan oleh dua orang Yunani, yaitu Xenophanes dan Heraklitus, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Xenophanes dan Heraklitus mengecam keras seorang pujangga besar bernama Homles yang sering bercerita tentang hal yang tidak senonoh tentang dewa-dewi. Pada tahun 405 sebelum Masehi, Aristophanes secara lebih terbuka mengkritik Profites yang begitu menjunjung nilai seni tanpa memperhatikan nilai sosial. Aristoteles kemudian menulis buku mengenai kritik sastra yang mulai menemukan bentuk yang berjudul Poetika. Kritik sastra merupakan karangan yang menguraikan tentang pertimbangan baik atau buruk suatu karya sastra. Biasanya diakhiri dengan kesimpulan analisis. Tujuan kritik bukan hanya menunjukkan keunggulan, kelemahan, kebenaran, dan kesalahan, tetapi mendorong sastrawan untuk mencapai penciptaan sastra tertinggi dan untuk mengapresiasi karya sastra secara lebih baik. Adapun beberapa pengertian kritik sastra oleh para ahli. Yang pertama, menurut Graham Hogg, kritik sastra meliputi masalah yang lebih luas tentang apakah kesusastraan itu, untuk apa, dan bagaimana hubungannya dengan masalah kemanusiaan yang lain. Yang kedua, menurut Abraham, kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan perumusan, klasifikasi, penerangan, dan penilaian karya sastra. Yang ketiga, menurut Renwald dan Austin Warren, kritik sastra diartikan sebagai salah satu objek studi sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra. Dari beberapa pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kritik sastra merupakan teks atau tulisan yang berisi pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra. Penulis kritik sastra disebut juga dengan kritikus. Ciri-ciri kritik sastra ada 6, yaitu 1. Memberikan tanggapan terhadap objek kajian. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. 3. Bersifat objektif. 4. Memberikan solusi atau kritik konstruktif. 5. Tidak menduga-duga. 6. Memaparkan penilaian pribadi tanpa membuat ide. Adapun manfaat kritik sastra. Manfaat kritik sastra bagi penulis, yaitu memperluas wawasan penulis, menumbuh suburkan motivasi untuk mengarang, meningkatkan kualitas karangan. Manfaat kritik sastra bagi pembaca, yaitu menjembatani kesenjangan antara pembaca dengan karya sastra, menumbuhkan kecintaan pembaca kepada karya sastra, meningkatkan kemampuan mengapresiasi karya sastra, membuka mata hati dan pikiran pembaca. Manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra, yaitu mendorong pembinaan dan pengembangan karya sastra, baik kualitatif maupun kuantitatif, memperluas cakrawala atau permasalahan yang ada dalam karya sastra. Adapun jenis-jenis kritik sastra ada 4, yaitu kritik memetik, kritik pragmatis, kritik ekspresif, dan kritik objektif. 1. Kritik memetik adalah kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan pilihan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Kritik ini cenderung mengukur kemampuan suatu karya sastra dalam menangkap gambaran kehidupan yang dijadikan suatu objek. Kedua, kritik pragmatik adalah kritik yang disusun berdasarkan pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu kepada pembaca, seperti efek kesenangan, estetika, pendidikan, dan sebagainya. Model kritik ini cenderung memberikan penilaian terhadap suatu karya berdasarkan ukuran keberhasilannya dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kritik ekspresif adalah kritik yang menekankan kepada kebolehan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Detik ini cenderung menimbang
karya sastra dengan memperlihatkan kemampuan penjumlahan kesejati atau visi penyair yang secara sadar atau tidak tercermin dalam karya tersebut. Keempat, kritik objektif adalah kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya yang mandiri. Karya ini menekankan pada unsur intrinsik. Berdasarkan pelaksanaannya, kritik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kritik judisial, kritik induktif, dan kritik impresionistik. 1. Kritik judisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik serta gayanya, dan menerapkan pertimbangan individu kritikus atas dasar standar umum tentang kehebatan karya sastra. Yang kedua ada kritik induktif, yaitu kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena yang ada secara objektif. Dan yang ketiga ada kritik impresionistik, adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang terasa pada bagian khusus karya sastra dan menyatakan pendapat kritikus yang ditemukan langsung oleh karya sastra. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, kritik dapat dibedakan menjadi kritik teoritis dan kritik terapan. 1. Kritik teoritis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk diterapkan seperangkat istilah yang berhubungan, pembedaan-pembedaan, dan kategori untuk diterapkan pada pertimbangan maupun penerapan kriteria untuk menilai karya sastra dan pengarangnya. Dan yang kedua, kritik terapan adalah diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya. Misalnya pada buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai, Jilid 2 tahun 1962 yang mengkritik sastrawan dan karyanya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan kritik sastra. 1. Untuk memperbaiki suatu kritik sastra, baik ragam bahasa maupun tulis karya sastra tersebut. 2. Memberikan penilaian secara objektif, ilmiah, dan terstruktur terhadap suatu karya sastra. 3. Bertujuan akademis, biasanya untuk mendapatkan gelar akademisi. Dan yang terakhir, bertujuan komersil, biasanya untuk mendapatkan bayaran atas kegiatan kritik sastra, misalnya penulisan kolom pada surat kabar. Selanjutnya esai. Teks esai biasanya dapat kita jumpai dalam media cetak seperti majalah dan surat kabar. Esai adalah suatu karangan dalam bentuk prosa yang tidak terlalu panjang yang membicarakan suatu pokok persoalan, misalnya kebudayaan, kesastraan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah suatu karangan atau tulisan yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa esai adalah tulisan yang mengandung opini dan bersifat subjektif ataupun argumentatif. Suatu esai yang disampaikan harus didukung oleh fakta dan bukan bersifat fiktif ataupun imajinasi pengarang. Tujuan penulisan esai untuk meyakinkan masyarakat terhadap sudut pandang penulis tentang sebuah isu. Untuk itu dibutuhkan data dan fakta yang mendukung. Esai sering disebut kolom. Dibandingkan dengan artikel, esai ditulis lebih ringan karena tidak perlu menjelaskan sebuah alasan yang teoritis kepada pembaca. Para penulis esai biasanya adalah orang yang reflektif, kritis, dan peka terhadap masalah-masalah kecil. Esai biasanya disajikan dengan cara bertutur dan empirikal atau mengetengahkan pengalaman. Penulis esai lebih lanjut menghubungkan antara pengalaman atau mungkin kasus dengan kehidupan konstekstual yang rumit dan kompleks. Kebanyakan esai ditulis secara induktif karena yang disajikan adalah uraian atau fakta keseharian terlebih dahulu, baru dihubungkan dengan teori atau kajian kemasyarakatan yang lebih mendalam. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. Artinya biasa menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. 2. Memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya khasnya sendiri yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis yang lain. 3. Selalu tidak utuh. Penulis memilih objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. 4. Memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. 5. Singkat. Maksudnya, teks esai dapat diselesaikan secara santai dalam waktu yang singkat. 6. Mempunyai ciri pribadi. Hal yang membedakan esai dengan jenis karya sastra lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Udah. Jenis-jenis esai. 1. Esai kritik. Di esai kritik ini penulis memusatkan diri pada seni, misalnya lukisan, kesusastraan, dan lain-lain. Di esai deskriptif ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. 2. Esai deskriptif. Di esai deskriptif ini dapat menuliskan objek atau subjek apa saja yang menarik perhatian pengarang.
Ia dapat mendeskripsikan sebuah rumah, pantai, dan sebagainya. 3. Esai tajuk. Esai tajuk dapat dilihat di surat kabar atau majalah. Esai tajuk memiliki fungsi menyatakan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah terhadap suatu isu atau permasalahan. Dengan esai tajuk, surat kabar dapat membentuk opini pembaca. 4. Esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan. Bedanya, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi yang bersangkutan tentang dirinya sendiri. Penulis esai pribadi menyatakan saya adalah saya. Ia membuka tabir tentang dirinya sendiri. 5. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan tanda baca serius. Penulis esai reflektif mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati tentang topik yang berhubungan dengan hidup. Esai reflektif ini ditujukan kepada cendekiawan. Esai cukilan. Ciri khas dari esai cukilan ini memperbolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Di sini, penulis tidak menuliskan biografi. Ia hanya memilih bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadinya. Kemudian, kita lanjut ke struktur kritik dan esai. 1. Pernyataan pendapat. Pada dasarnya, bagian ini berisi pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Gagasan yang ditulis dalam paragraf ini memberikan gambaran tentang gagasan atau pembahasan yang akan ditulis pada bagian isi. Unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan adalah kalimat tesis. Kalimat tesis merupakan gagasan utama kritik maupun esai yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit. Kalimat tesis ini berfungsi sebagai pengontrol gagasan yang hendak disampaikan pada bagian 2. Argumen. Bagian ini merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Penjabaran gagasan utamanya diwujudkan dalam beberapa paragraf, umumnya terdiri dari beberapa gagasan utama minimal 2. Setiap paragraf isi mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih detail agar argumen lebih meyakinkan gagasan. Gagasan spesifik ini merupakan kalimat pendukung yang berfungsi sebagai penjelasan yang logis atas argumen yang disampaikan. 3. Penegasan ulang. Bagian penegasan ulang disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik. Paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang telah disampaikan penulis. Paragraf penutup juga bisa berupa penegasan atas pendapat yang telah dijabarkan di bagian isi dengan maksud agar pembaca mengetahui secara persis posisi penulis atas masalah yang ditulis. 2. Unsur kebahasaan teks kritik dan esai sebagai teks eksposisi. Teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan dalam kritik dan esai sebagai berikut. 1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Contohnya, oleh karena itu berhadapan dengan novel model ini, kita mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? 2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. 3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Contoh istilah pada teks esai terhadap film, misalnya film Batman. Istilah-istilah film yang digunakan antara lain orisinalitas, trilog Nolan, planetary, remote control, alegori, dan candid. Kita bisa menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, baik cetak maupun versi daring, dan kamus istilah bidang film untuk mencari arti istilah-istilah tersebut. 5. Menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud antara lain memendam, mengendalikan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Setelah memahami karakteristik dan jenis-jenis kritik dan esai, selanjutnya kita akan belajar menyusun kritik sastra dan esai. 1. Menyusun kritik sastra. Kita telah memahami ciri-ciri serta jenis-jenis kritik sastra pada uraian sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa menyusun kritik terhadap suatu karya sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus.
Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Penulis kritik harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. 2. Kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritiki. 3. Kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. 4. Kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. 5. Jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Dalam kritik sastra terkandung kritik yang meliputi 4 hal, yaitu mendeskripsikan, menganalisis, menafsirkan, dan menilai. Deskripsi merupakan tahap kegiatan memaparkan data apa adanya. Misalnya, mengklasifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita, mendeskripsikan nama-nama tokoh, mendata latar tempat dan waktu, dan mendeskripsikan alur setiap bab atau episode. Analisis adalah menguraikan unsur-unsur yang membangun karya sastra dan menarik hubungan antar unsur tersebut. Sementara menafsirkan dapat diartikan sebagai memperjelas maksud karya sastra dengan cara 1. Memusatkan interpretasi kepada ambiguitas, kias atau kegelapan dalam karya sastra. 2. Memperjelas makna karya sastra dengan jalan menjelaskan unsur-unsur dan jenis karya sastra. 4. Penilaian dapat diartikan menunjukkan nilai karya sastra dan bertitik tolak dari analisis dan penafsiran yang telah dilakukan. 2. Menyusun esai berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan karya. Esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Adapun langkah-langkah membuat atau menulis esai sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau topik. 2. Membuat garis besar ide yang akan dibahas. 3. Menuliskan pendapat sebagai penulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. 4. Menulis tubuh esai, memulai dengan memilah poin penting yang akan dibahas, lalu menyusun beberapa subtema pembahasan agar pembaca lebih mudah memahami maksud dari gagasan. Selanjutnya, mengembangkan subtema yang telah dibuat sebelumnya. 5. Membuat paragraf pertama yang bersifat sebagai pendahuluan. 6. Membuat kesimpulan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.